Dari Dinas Kesehatan, saya langsung ke sini. Perkenalkan, nama saya Muhindun, kerjaanku bidan. Lah bidan kok gelem ngatur ngene. Jadi gini ya Pak ya, di tahun 2021 saya dinyatakan oleh dokter menderita penyakit yang namanya gondok beracun. Yang menyatakan itu dokter spesialis dengan hasil labor. Jadi saya percaya kalau saya memang punya penyakit gondok beracun, tapi saat itu sakit itu saya sembunyikan. Yang tahu hanya saya dan suami saya. Malu Pak, wong bidanok mriyang. Terus engko sing berobat ora percaya meneh. Sedangkan di rumah saya itu pasiennya alhamdulillah rame. Jadi sedikit saya takut kehilangan rezeki kayak gitu. Jadi saya sembunyikan pengobatan selama 9 bulan di rumah sakit. Itu sehari 2 kali saya harus minum 3 macam obat. Saya waleh bahasa Jawa nih, wis males ngombe obat, saya kurangi minumnya. Sehari tinggal sekali itu dada saya nyeri, sesek kayak gitu. Jadi benar-benar tidak bisa saya tinggalkan. Saya harus minum obat itu sehari 2 kali, pagi dan malam hari sebelum tidur. Yang terjadi di dalam tubuh saya itu kaki saya mulai bengkak, pipi saya mulai bengkak. Karena saya orang kesehatan, tahu efek samping obat medis. Jadi saat itu yang terpikir oleh saya, lek tak lanjut ke ngombe obat-obatan ini iso gagal ginjal. Efek samping obat medis itu pasti ke ginjal kalau nggak ke hati. Karena kaki saya sudah bengkak, timbul kekhawatiran di diri saya. Lek tak lanjut ke gagal ginjal, kok aku mati, bojoku rabi meneh, anakku sapa sing ngurusi. Jadi saat itu saya benar-benar stres. Saya sampaikan ke suami saya, lek tak stop obat medis aku ramari, lek tak ombe kondisiku kayaknya bukan sembuh tapi semakin parah. Dan alhamdulillah berkat doa ya Allah, biar caranya aku pengen sehat tapi tanpa efek samping. Saya memiliki pasien yang menderita penyakit kencing manis, sering datang ke rumah. Seminggu sekali itu cek kadar gula, karena kadar gulanya tinggi. Penyakit beliau itu komplikasi, ada kencing manis, ada darah tinggi, asma, ambeien, mah kronis. Seminggu sekali ke rumah, usianya masih muda. Saat itu sering konsul ke saya itu usianya sekitar masih 42 tahun, tapi penyakitnya komplikasi. Setiap cek kadar gula selalu menyampaikan ke saya, Bu, obat kok dokter spesialis Kosaritas rata ombe. Aku emoh ya ngombe obat medis, aku ngombe obat herbal. Tak tekoi sing mbok ombe apa? Sing tak ombe propolis, Bu. Aku gur ngombe propolis tanpa obat gula, tanpa obat darah tinggi. Karena saya orang kesehatan, yang terpikir saat itu ya ora bakal mari, malah bisa memperpendek usia. Karena obat herbal saat itu yang saya pahami itu hanya sekedar vitamin, tidak bakal menyembuhkan penyakit. Tapi di luar perkiraan saya, 7 bulan pasien saya itu datang ke rumah dengan membawa hasil labor dan dinyatakan oleh dokter spesialis di Caritas sembuh total dari kencing manisnya dengan mengkonsumsi propolis. Akhirnya saya penasaran, mbok penyakit gondok beracun kumel mari. Saat itu bukan keyakinan, hanya penasaran. Saya ambil 1 paket hanya untuk uji coba yang disampaikan oleh pasien saya ini benar atau tidak. Akhirnya saya ambil 1 paket, saya konsumsi. Habis 1 paket, saya ngambil 1 paket lagi. Di botol ke-8, saya ke rumah sakit untuk cek gondok beracun saya. Saya minta cek labor ulang untuk mengetahui apakah gondok beracun saya sudah bukan sembuh, minimal berkurang nilai racunnya kayak gitu. Tapi di luar dugaan saya, 8 botol saya mengkonsumsi propolis Mercy
dokter spesialis di Rumah Sakit Islam menyatakan saya sembuh total dari gondok beracun. Dari situ, karena saya mengobati pasien juga pakai hati, setiap pasien yang berobat ke saya dengan penyakit kronis dan pengobatan jangka panjang, itu pasti saya selalu menganjurkan untuk mengkonsumsi produk dari Mercy. Nah, sekarang kita buka sebenarnya produknya apa saja yang dikeluarkan oleh PT Mercy. Kok sebegitu dahsyatnya mampu mengobati segala macam penyakit. Dari PT Mercy itu hanya mengeluarkan 2 produk. Yang pertama propolis, yang kedua Glue Eye. Ngantuk Bapak? Enggak ya Bapak. Sengaja dengar ayo mosok ngantuk. Iya. Para paham Pak apa itu propolis? Jadi yang harus kita pahami, propolis itu bukan madu, tapi propolis itu berasal dari air liurnya lebah yang diambil dari pucuk daun muda, daun poplar. Daun poplar ini berada di hutan Amazon. Ning Indonesia boleh ora enek. Jadi adanya di hutan Amazon. Kadang masyarakat ini sering salah, Bu aku mau ngambil propolis